Seorang nenek dihina dan ditertawakan oleh pegawai bank karena hanya menarik uang 300.000. Namun nenek itu hanya diam, dia menunggu waktu yang tepat untuk membalasnya. Sebelum cerita ini dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Di tengah riuh kota kecil yang mulai diselimuti bayangan senja, seorang nenek tua melangkah perlahan di trotoar yang retak-retak. Pakaian lusuh yang membalut tubuhnya tampak usang. Warnanya pudar dimakan waktu, sementara kerudungnya sedikit miring menutupi rambutnya yang memutih. Di tangan kirinya, ia menggenggam sebuah buku tabungan yang ujung-ujung halamannya sudah melengkung. Matanya menerawang ke arah gedung besar berwarna abu-abu dengan tulisan terang bertuliskan nama sebuah bank ternama. Ia menghela napas pelan, seolah tengah menyiapkan diri untuk menghadapi sesuatu yang lebih berat dari sekadar menarik uang. Langkahnya pelan. Setiap gerakan seperti membawa beban bertonton. Tapi ada keteguhan yang tak terlihat oleh mata awam. Di balik keriput wajahnya, tersembunyi semangat yang telah diuji waktu. Di hatinya, hanya satu harapan sederhana. Mendapatkan uang tunai sebesar Rp300.000, cukup untuk membeli obat dan beras yang sudah habis 2 hari lalu. Saat mendekati pintu kaca bank, sepasang mata pengawas dari balik seragam biru tua memperhatikan kehadirannya. Satpam yang berjaga berdiri sedikit lebih tegak, lalu mengerutkan dahi melihat penampilan nenek itu. Ia melangkah ke depan, menahan daun pintu otomatis agar tak terbuka otomatis. "Bu, mohon maaf, keperluannya apa ya?" tanyanya. Suaranya datar, dingin, dan terdengar kaku. Nenek itu tersenyum lemah, lalu menjawab dengan suara serak yang hampir tertelan angin. "Saya cuma mau ambil uang, Nak." Di teller. Satpam memandangnya dari atas ke bawah. Sepatunya hampir sobek, dan bajunya tampak seperti pakaian tidur yang tak pernah diganti. Ia menoleh ke dalam, lalu kembali memandang sang nenek dengan keraguan. "Ibu yakin nasabah di sini?" Nenek itu tak menjawab. Ia hanya membuka buku tabungan yang digenggamnya, menunjukkan halaman pertama yang penuh angka cetakan lama. Buku itu sudah berumur lebih dari 10 tahun, tapi masih aktif. Namun Satpam hanya mengangguk sekenanya. "Silakan," katanya sambil membuka pintu. Bukan karena sopan, tapi karena sudah terlalu banyak nasabah yang melihat interaksi mereka. Ia menyingkir dengan langkah malas, membiarkan sang nenek masuk ke dalam ruangan dingin yang penuh cahaya neon dan suara keyboard mengetik. Begitu masuk, hawa dingin dari pendingin udara menyambut kulit keriput sang nenek. Ia berdiri di belakang antrian panjang, bersebelahan dengan orang-orang berpenampilan rapi dan mewah. Seorang ibu muda dengan tas bermerek menoleh sejenak, lalu berbisik kepada temannya yang berdiri di depannya. "Lihat deh, itu nenek-nenek masuk bank. Kirain tadi mau minta-minta. Ih, takut." Temannya terkekeh pelan. "Cuma mau narik 100-200 ribu paling. Bisa di ATM juga kali, gak usah bikin ribet begini." Bisik-bisik itu tak sengaja terdengar oleh sang nenek. Tapi ia tidak marah. Matanya hanya menunduk. Senyum kecil menggantung di bibirnya yang mulai bergetar. Mungkin karena dingin. Mungkin karena perih. Waktu berjalan lambat. Detik demi detik terasa berat. Seperti langkah-langkahnya tadi. Namun sang nenek tetap berdiri. Satu tangan menggenggam erat buku tabungannya, satu lagi meremas sudut bajunya. Di sudut ruangan, kamera CCTV terus merekam. Apa yang tak diketahui siapapun di ruangan itu adalah bahwa hari itu, kehidupan mereka akan berubah selamanya. Baru beberapa menit berlalu sejak sang nenek masuk ke dalam bank, namun suasana sudah terasa asing baginya. Bukan karena lampu-lampu terang atau suara AC yang mendesis dari langit-langit, tapi karena cara orang-orang di sekitarnya memandang. Tatapan sinis, ejekan diam-diam, dan senyum mencibir menyelimutinya seperti kabut tebal yang dingin menusuk. Antrian teller hari itu cukup panjang. Di depan sang nenek, berdiri pria paruh baya dengan jas mahal dan jam tangan mengkilap. Di depannya lagi, sepasang suami istri muda sibuk mengecek berkas-berkas properti mereka sambil tertawa kecil. Tak satu pun dari mereka yang menoleh dengan ramah. Bahkan, saat si nenek tersenyum kecil kepada seorang ibu muda yang sedang menggendong bayi, ibu itu malah menarik bahunya menjauh, seolah takut disentuh oleh kemiskinan. Dari balik meja satpam, seorang pegawai teller bernama Rio melirik nenek itu sambil mendesis kepada rekan sebelahnya. "Gue heran deh,
Orang kaya gitu kenapa gak suruh anaknya aja yang urus? Jelas-jelas gak ngerti teknologi. ATM juga kayaknya gak bisa pakai. Teller perempuan di sebelahnya, Dina, ikut menyahut. Iya, dan pasti cuma ambil recehan. Repot doang. Coba aja nanti, pasti minta bantuan isi slip, terus salah-salah pula. Mereka tertawa kecil, tanpa sadar bahwa semua itu terdengar jelas di telinga sang nenek yang berdiri tak jauh dari mereka. Nenek itu tetap diam, namun telinganya yang renta masih bekerja dengan baik. Wajahnya menegang sesaat, lalu kembali tenang. Dari belakang, terdengar suara seorang nasabah muda yang baru datang. Ia mendekat ke antrian, melihat posisi terakhir, dan menatap sang nenek dengan heran. Waduh, antrian panjang nih gara-gara orang tua gini-gini. Bisa-bisa sejam cuma buat transaksi 300.000. Gumamnya sambil mengangkat alis, lalu membuka ponsel, sibuk men-scroll media sosial. Sang nenek menunduk lebih dalam. Dalam hatinya, ia bergumam, 300.000 buat mereka mungkin remeh. Tapi buatku, itu adalah sisa dari hidupku bulan ini. Uang obat, uang makan, uang bertahan. Ia tak berkata apa-apa, tak membela diri. Ia hanya berdiri, menunggu dengan sabar. Entah karena tak mampu membalas, atau karena memilih untuk tidak membalas. Sementara itu, teller-teller di balik meja sudah bersiap menyambut hiburan baru yang akan mereka bicarakan di jam istirahat nanti. Seseorang dari mereka berkata pelan, "Yuk taruhan, saldo dia di bawah 5 juta pasti." Mereka tertawa pelan. Dan tak satu pun dari mereka tahu bahwa tertawaan mereka hari ini akan berubah menjadi bisu tak berdaya hanya dalam hitungan menit. Namun sebelum itu terjadi, ada satu tahap lagi. Tahap yang akan mengikis habis harga diri sang nenek. Sebelum akhirnya ia bangkit dan menjatuhkan semua dengan satu gerakan kecil yang tak akan pernah mereka lupakan. Setelah hampir 30 menit berdiri, akhirnya nomor antrian sang nenek muncul di layar digital yang menggantung di atas teller. Suara mesin pemanggil terdengar, nomor 123, silakan ke loket 2. Dengan langkah pelan dan tubuh sedikit membungkuk, nenek itu berjalan menuju loket 2. Di balik kaca tipis loket tersebut, Rio, teller pria berwajah tajam dan bersikap dingin, menatap ke arah nenek itu dengan ekspresi datar, bahkan cenderung malas. Ia tidak menyambut, tidak tersenyum, tidak memberi salam. Hanya menatap sekilas, lalu membuka mulut dengan nada suara setengah bosan. "Ibu mau apa?" tanyanya. Nenek itu tersenyum lembut. "Nak, saya mau ambil uang tunai. 300.000 rupiah. Rio mengangkat alisnya tinggi. Sejenak ia terdiam, lalu menghela napas panjang. 300.000? Ulangnya, seolah tidak percaya dengan nominal sekecil itu. Ia menoleh ke rekan sebelahnya dan berkata dengan nada setengah tertawa, "Dina, katanya bank bukan tempat orang minta-minta, tapi ini cuma mau ambil 300.000. Seriusan?" Dina melirik arah nenek dan ikut tertawa kecil, menutup mulutnya dengan tangan. "Bisa pakai ATM kan? Kenapa jadi repotin teller?" Rio kembali menoleh ke nenek. "Ibu gak bisa pakai ATM ya? Di rumah gak ada." Nenek itu masih tetap tenang. "ATM dekat rumah saya rusak. Nak, saya sudah coba, tapi gagal terus. Makanya saya kesini langsung." Rio bergumam pelan, "Ya ampun." Lalu ia mengambil buku tabungan dari tangan sang nenek dengan sedikit kasar, membuka halaman saldo, dan mulai mengetik di komputer. Beberapa nasabah di antrian memperhatikan. Seorang pria muda bersetelan jas duduk di kursi dekat loket. Ia tertawa kecil sambil berbicara kepada temannya. "Serius cuma 300.000. Tampang lusuh. Isi dompetnya pasti kosong. Kayak orang mau ngemis di bank." Temannya tertawa. "Cuma kurang kardus di depan doang, ya?" Nenek itu mendengar semuanya. Tapi ia tak bergerak. Ia hanya menatap kaca di depannya. Matanya tidak menatap Rio. Matanya menatap dirinya sendiri. Bayangan renta yang dipantulkan dari permukaan kaca itu. Refleksi seorang wanita yang pernah muda, pernah kuat, pernah dihormati, tapi kini hanya dianggap beban. Beberapa menit kemudian, Rio meletakkan slip transaksi di depan nenek tanpa kata. "Isi ini. Lain kali jangan ke teller cuma buat jumlah segini ya. Buang-buang waktu," katanya ketus, bahkan tak menatap wajah nenek itu. Dengan tangan gemetar, nenek itu menunduk, mengambil pena,
dan mulai mengisi slip transaksi. Tulisannya pelan dan hati-hati, huruf demi huruf seperti sedang menahan tangis yang tidak boleh keluar. Ketika slip selesai dan diberikan, Rio memprosesnya tanpa bicara. Mesin pencetak slip berderak. Uang 3 lembar 100.000 diletakkan di atas baki kecil. Ia mendorongnya ke depan. "Sudah," katanya singkat. Tak ada senyum. Tak ada ucapan terima kasih karena telah menjadi nasabah. Tak ada penghargaan karena telah menabung bertahun-tahun. Nenek itu mengambil uangnya. Tangan kirinya masih bergetar. Bukan karena lelah, bukan karena tua, tapi karena ada sesuatu yang mulai pecah di dalam hatinya. Namun saat ia memutar tubuh dan hendak melangkah pergi, ia berhenti. Seluruh ruangan bank yang semula hiruk-pikuk, seolah ikut diam bersamanya. Ia berdiri tegak. Sesuatu dalam dirinya berubah. Ia berbalik perlahan. Matanya menatap ke arah meja customer service. Dan dari titik itu, pertunjukan baru akan dimulai. Langkah nenek itu kembali mengarah ke tengah ruangan, melewati antrian yang tadinya mencibirnya, menuju meja panjang bertuliskan customer service. Pegawai-pegawai di sana, yang semula sibuk berbincang dan tertawa kecil, kini menoleh heran melihat wanita tua itu datang mendekat dengan wajah tenang. Namun tatapan matanya tajam, bukan karena marah, tapi karena luka yang disimpan terlalu lama. Seorang pria muda berpakaian rapi, nama tagnya bertuliskan, Andi, berdiri dari kursinya. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" tanyanya sopan. Nenek itu tersenyum. Senyum yang kali ini berbeda. "Saya ingin berbicara dengan manajer bank ini," ucapnya, suaranya pelan tapi mantap. Tak ada keraguan. Beberapa pegawai saling pandang. Tak biasa ada nasabah seperti ini meminta bertemu manajer. Apalagi nenek tua berpakaian sederhana yang baru saja mengambil uang recehan. Namun karena tatapan mata nenek itu terlalu dalam untuk dianggap remeh, Andi langsung mengangguk dan berjalan menuju ruang kantor kaca di sudut. Beberapa menit kemudian, pintu kaca terbuka. Seorang pria parubaya dengan jas abu-abu elegan dan pin manajer di dada keluar bersama Andi. Ia menghampiri nenek itu dengan senyum bisnis khas pegawai senior. "Selamat siang, Ibu. Saya Pak Hendra, manajer di sini. Apakah ada yang bisa saya bantu?" Suaranya hangat, tapi matanya cepat menilai. Ia mengira ini hanya keluhan kecil. Paling soal antrean. Atau teller yang terlalu lambat. Namun yang ia terima jauh dari dugaan. Nenek itu membuka buku tabungannya yang sejak tadi ia genggam erat. Ia membuka halaman terakhir, lalu menyerahkannya kepada sang manajer. Pak Hendra mengambil buku itu dengan sopan, lalu menurunkan pandangannya. Tatapannya membaca angka-angka yang tertera di kolom saldo. Wajahnya membeku. Tangannya gemetar. Matanya melebar. Napasnya tercekat. Angka yang tertulis di buku itu membuatnya menelan ludah. Lebih dari 100 miliar rupiah. Saldo yang selama ini tersimpan diam-diam di rekening seorang wanita tua berpakaian lusuh yang barusan dihina oleh pegawai-pegawai di bawahnya. Seisi ruangan seolah membeku. Para teller yang semula tertawa kini berdiri kaku. Nasabah yang tadi berkomentar sinis kini pura-pura sibuk dengan ponsel. Pegawai customer service lainnya mencuri pandang, berharap apa yang mereka dengar tadi tidak tercatat dimanapun. Pak Hendra menegakkan tubuhnya. Senyumnya hilang. "Ibu, ini jumlah yang sangat besar. Apakah saya boleh tahu, ada hal yang bisa kami bantu?" tanyanya dengan suara yang kini sedikit terguncang. Nenek itu menatap matanya, lalu bicara dengan pelan. Tapi tiap katanya menusuk. "Saya hanya ingin ambil 300.000. Tapi saya diperlakukan seolah saya beban. Seolah saya hina. Saya tidak datang ke sini minta perlakuan istimewa. Saya datang hanya untuk dilayani, sebagai manusia." Pak Hendra langsung membungkuk kecil. "Saya mohon maaf atas perilaku staf kami. Kami akan menindaklanjuti." "Tidak perlu," potong nenek itu, "tetap tenang. Saya tidak di sini untuk meminta maaf. Saya hanya ingin memindahkan seluruh uang saya ke bank lain. Hari ini." Ruangan kembali hening. Tapi hening kali ini bukan karena terkejut, melainkan karena ketakutan. Rio, teller yang tadi paling lantang tertawa, kini terduduk di bangkunya. Wajahnya pucat pasi. Pegangan mouse di tangannya gemetar. Pak Hendra mencoba menahan panik. "Ibu, mohon beri kami kesempatan.
Kami bisa berikan layanan prioritas, bunga tinggi, bahkan. Nenek itu menggeleng pelan. Saya tidak butuh perlakuan istimewa. Saya hanya ingin tahu berapa harga rasa hormat bagi bank sebesar ini, karena yang saya dapat hari ini hanya penghinaan. Satu-satunya suara yang terdengar di ruangan itu kini hanyalah detik jam dinding. Dalam sekali hentakan, nenek itu telah membalikkan keadaan. Dan ini baru permulaan dari kejatuhan. Pak Hendra menarik napas panjang, mencoba menenangkan jantungnya yang kini berdetak tak karuan. Ia tahu apa yang dipertaruhkan. Dalam sekejap, satu nasabah telah mengancam reputasi seluruh cabang. Dan lebih dari sekadar angka, uang 100 miliar itu berarti stabilitas, kepercayaan, dan kehormatan bank tempatnya bekerja. Ibu, ucapnya perlahan. Kami sungguh-sungguh menyesal. Tolong beri kami kesempatan untuk memperbaiki pelayanan kami. Nenek itu tak langsung menjawab. Ia memandang ruangan bank yang tadi menertawakannya. Semua kepala kini tertunduk. Beberapa pegawai terlihat gugup, ada yang menggigit bibir, ada yang berpura-pura sibuk di komputer. Bahkan Rio, sang teller, tak berani menatap ke depan. Tangannya gemetar saat menutup laci uangnya. Nenek melangkah pelan, kembali duduk di kursi depan meja customer service. Lalu ia berkata pelan, "Saya tidak ingin diskon. Tidak ingin layanan prioritas. Tidak butuh bunga lebih tinggi. Saya hanya ingin rasa hormat." Pak Hendra menelan ludah. Kami siap memberikan semua itu. Bahkan, jika ibu bersedia menjadi nasabah prioritas, kami bisa siapkan manajer pribadi untuk menangani transaksi ibu kapan saja. Manajer pribadi? Nenek tersenyum miring. Untuk apa? Agar saya bisa dihina lebih eksklusif. Seketika, suasana menjadi tegang. Tak ada yang berani berbicara. Beberapa nasabah yang sedari tadi duduk kini berdiri, penasaran dengan apa yang terjadi. Salah satu ibu-ibu yang tadi sempat mencibir, kini diam terpaku. Pandangannya terpaku pada buku tabungan yang tadi dilihat oleh manajer, buku lusuh yang ternyata menyimpan kekayaan luar biasa. "Aku sudah tua," lanjut sang nenek. "Tenagaku tak sekuat dulu. Tapi ingat, rasa sakit hati tak kenal usia. Hinaan hari ini tak akan kulupa." Pak Hendra menunduk dalam-dalam. "Kami akan menghukum pegawai kami, Bu. Saya pastikan." "Bukan hanya pegawai, Nak," potong nenek itu dengan suara tegas. "Ini bukan soal satu orang. Ini budaya. Ini cara kalian menilai manusia dari tampilan. Kalau aku tak tunjukkan angka di buku itu, kalian akan tetap anggap aku pengemis, bukan?" Manajer terdiam. Ia tahu itu benar. Tak ada pembelaan. Nenek mengeluarkan selembar formulir dari tas kecilnya. Ia sudah menyiapkan ini sejak tadi. "Ini formulir permintaan pemindahan dana," ujarnya tenang. "Aku akan datang besok. Urus semua hari ini. Dan pastikan, uangku tidak tertinggal 1 rupiah pun." Pak Hendra mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. "Bu, tolong pertimbangkan kembali. Jika berita ini tersebar, kami bisa kehilangan lebih dari sekadar dana." Nenek itu berdiri. Matanya mengarah ke seluruh ruangan. "Salah satu hal yang paling mahal di dunia ini," katanya lantang, "adalah pelajaran. Dan hari ini, kalian mendapatkannya gratis. Tapi sayangnya, bank ini harus bayar mahal." Kemudian ia berbalik, melangkah keluar. Tapi sebelum melewati pintu, ia berhenti sejenak. "Besok saya datang," ucapnya tanpa menoleh. "Dan saya ingin semua berjalan cepat. Saya sudah cukup lama menunggu. Dihormati." Langkahnya pelan. Namun suara sepatunya yang menyeret lantai terasa seperti palu bagi setiap hati yang bersalah. Pintu bank terbuka otomatis. Dan seorang nenek tua keluar, dengan martabat utuh. Sementara di dalam, para pegawai bank mulai sadar, besok bukan sekadar hari kerja. Besok adalah hari penghakiman. Esok harinya, langit kota kecil itu digelayuti mendung tipis. Namun suasana dalam bank justru lebih mendung dari langit. Para pegawai berdiri lebih awal dari biasanya. Seragam mereka rapi, rambut tersisir, meja kerja bersih tak berdebu. Bahkan Rio, sang teller yang kemarin menghina tanpa malu, kini duduk kaku seperti murid SD yang menunggu guru disiplin datang memeriksa buku tugas.
Pukul 10 tepat, pintu otomatis bank terbuka. Seluruh pegawai langsung menoleh serempak. Wanita itu datang lagi. Dengan langkah pelan seperti kemarin, sang nenek melangkah masuk. Kali ini, tak ada lagi tatapan meremehkan. Tak ada gumaman sarkastik. Tak ada bisik-bisik mencibir. Yang ada hanyalah keheningan dan rasa takut. Dari depan pintu, hingga ke meja customer service, nenek itu disambut seperti tamu kehormatan. Seorang petugas langsung berdiri, mempersilakan duduk di ruang konsultasi VIP. Bahkan manajer Pak Hendra sendiri sudah menunggu di dalam, bersama 2 pegawai senior dan 1 staf legal. Mereka semua berdiri, membungkuk dalam, menyapa dengan suara penuh hormat. "Selamat pagi, Ibu. Kami telah menyiapkan semua dokumen pemindahan dana. Mohon ditinjau kembali, dan jika sudah sesuai, kami akan segera proses." Nenek itu duduk tanpa banyak bicara. Ia mengambil lembaran-lembaran dokumen, membaca pelan, menandatangani dengan tangan yang tetap tenang. Setiap gerakan tangannya terasa lambat, namun tak satu pun berani mendesaknya. Beberapa nasabah yang ada di ruangan menatap adegan itu dari kejauhan. Bisik-bisik mulai terdengar, tapi bukan lagi tentang hinaan, melainkan kekaguman, rasa bersalah, dan penyesalan. Setelah tanda tangan terakhir selesai, nenek itu menutup pulpen. Ia menatap Pak Hendra. "Saya harap kalian belajar dari ini," katanya pelan. "Karena uang bisa dipindahkan. Tapi rasa hormat yang hilang, belum tentu bisa kembali." Pak Hendra menunduk dalam-dalam. "Kami benar-benar minta maaf, Bu. Kami sangat menyesal." Nenek itu hanya menatapnya sebentar, lalu berdiri. Ia menatap sekeliling. Pegawai-pegawai yang kemarin tertawa kini menunduk. Rio, sang teller, berdiri dari balik meja, wajahnya pucat. Dengan suara tercekat ia berkata, "Bu, saya minta maaf, saya tidak tahu." Nenek itu menatapnya lekat-lekat. Wajahnya tidak marah, tapi tidak juga memaafkan. "Kalau saya tak punya uang kemarin, akankah kamu tetap minta maaf hari ini?" tanyanya pelan, namun mengiris. Rio tak sanggup menjawab. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia menunduk, menutup wajahnya dengan tangan. Tapi penyesalan selalu datang terlambat. Nenek melangkah keluar ruangan, diiringi pegawai yang membukakan pintu seperti menyambut ratu. Seluruh staf berdiri, beberapa bahkan membungkuk pelan. Begitu ia melangkah keluar, pintu tertutup otomatis, dan atmosfer dalam bank runtuh perlahan. Tak lama setelah itu, kabar pun menyebar. Cerita nenek misterius dengan saldo 100 miliar yang dipermalukan teller dan memindahkan semua uangnya menjadi viral. Media lokal mengangkat kisahnya. Netizen menuliskan komentar pedas terhadap bank itu. Beberapa nasabah lain mulai mempertanyakan perlakuan pegawai terhadap mereka. Dan perlahan, satu demi satu, nasabah mulai menarik tabungannya. Bank itu kehilangan kepercayaan. Dan kehilangan kepercayaan lebih buruk dari kehilangan uang. Rio akhirnya dipindah tugaskan. Beberapa pegawai diberi peringatan keras. Reputasi bank ambruk dalam semalam. Sementara di sebuah rumah kecil pinggir kota, sang nenek duduk di beranda, menyesap teh hangat, memandang langit sore yang mulai cerah. Ia tidak kaya karena uangnya. Ia kaya karena martabatnya. Dan hari itu, ia telah membuktikan bahwa rasa hormat tidak mengenal tampilan. Beberapa minggu setelah kejadian itu, nama sang nenek masih menjadi buah bibir. Di media sosial, videonya saat keluar dari bank dengan kepala tegak disambut ratusan ribu komentar. Ada yang kagum, ada yang menangis haru, ada pula yang merasa tertampar. Koran lokal menulis judul besar. Dikira pengemis, ternyata pemilik 100 miliar. Nenek ini ajarkan arti rasa hormat. Di berbagai grup WhatsApp keluarga, kisah itu dibagikan dengan pesan-pesan penuh makna. Hormatilah siapapun. Jangan nilai orang dari penampilannya. Uang bisa ditabung, tapi harga diri tak ternilai. Nama bank itu hancur pelan-pelan. Tak hanya karena uang sang nenek, tapi karena kebenaran yang tak bisa ditutupi. Kantor pusat turun tangan. Audit internal dilakukan. Beberapa pegawai dipindah paksa. Cabang tempat kejadian itu bahkan sempat ditutup sementara. Namun dari semua itu, ada satu hal yang paling besar berubah. Cara orang memperlakukan orang lain.
Tak sedikit teller dan pegawai bank di tempat-tempat lain mulai berubah sikap. Mereka jadi lebih ramah, lebih sabar, lebih berhati-hati. Takut? Tapi lebih dari itu, mereka tahu, satu perlakuan buruk bisa menghancurkan seluruh reputasi. Di satu sisi lain kota, nenek itu hidup dengan tenang. Rumahnya masih sederhana. Halamannya masih dipenuhi tanaman obat. Ia tak pindah ke villa mewah. Tak membeli mobil mahal. Tak muncul di wawancara televisi. Ia hanya menjadi dirinya sendiri. Tapi setiap pagi, ada surat-surat kecil yang datang. Dari orang-orang yang tak dikenalnya. Anak-anak muda, pegawai bank, mahasiswa, bahkan ibu rumah tangga. Semuanya menulis hal yang sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah mengajarkan apa itu martabat. Terima kasih karena tidak membalas dengan amarah, tapi dengan kebenaran. Dan di salah satu sudut kamar kayunya yang hangat, sang nenek menyimpan tumpukan surat itu dengan hati-hati. Ia membacanya satu persatu, lalu tersenyum pelan. Sebab ia tahu, meski tak lagi muda, meski tubuh mulai renta, ia telah meninggalkan sesuatu yang lebih dari sekadar harta. Ia telah menjadi simbol. Simbol bahwa setiap manusia, berapapun uangnya, seberapa lusuh bajunya, seberapa pelannya langkahnya, berhak dihormati. Dan hari ketika semua itu dilupakan, maka disitulah martabat manusia mulai runtuh. Namun karena satu nenek, dunia kecil itu sempat berhenti sejenak. Untuk mengingat kembali, apa artinya menjadi manusia. Dari kisah ini, kita belajar bahwa jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Kita tak pernah tahu, di balik wajah yang tua, pakaian yang lusuh, atau langkah yang pelan, bisa jadi tersimpan kekuatan, kehormatan, bahkan harta yang tak ternilai. Rasa hormat bukan diberikan karena penampilan. Rasa hormat adalah hak setiap manusia. Dan satu sikap buruk, bisa menghancurkan nama baik yang dibangun bertahun-tahun. Hargailah siapapun, sekecil apapun urusannya. Karena yang kecil hari ini, bisa jadi besar di luar dugaan. Cerita ini adalah fiktif dan dikemas sedramatis mungkin agar terasa nyata, dengan tujuan menggugah hati dan memberikan pelajaran moral. Semua tokoh, nama, dan kejadian hanya rekaan semata. Bila ada kesamaan, itu murni kebetulan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh hati, memberikan pelajaran, atau mengubah cara pandangmu terhadap sesama, bantu kami untuk terus menghadirkan cerita inspiratif lainnya dengan tanda jempol naik like video ini. Balon ucapan tulis pendapatmu di kolom komentar. Bel dan jangan lupa subscribe agar tak ketinggalan cerita-cerita viral berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Ingat, hormat itu bukan pilihan, tapi kewajiban.